Semangat pagi murid-murid. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar fisika dasar dengan topik dinamika gerak bab 4. Tujuan pembelajaran dari bab dinamika gerak ini adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab-penyebab gaya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi gaya tertentu yang bekerja pada suatu benda. Yang ketiga, mahasiswa mampu menafsirkan diagram benda bebas dengan akurat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami hubungan antara gaya dan gerakan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan strategi menyelesaikan persoalan gaya dan gerakan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi pasangan gaya aksi reaksi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan hukum ketiga Newton. Kita akan belajar kelengkapan gaya. Yang pertama, umumnya gaya disimbolkan dengan F atau force. Kemudian gaya merupakan besaran vektor, jadi memiliki bukan hanya angka atau besar atau panjang, tetapi juga memiliki arah. Kemudian resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dapat dihitung sebagai sigma F sama dengan MA. Resultan gaya adalah jumlah dari vektor-vektor gaya. Misalkan di sini ada gaya tarik yang bekerja pada benda M, maka resultan gayanya karena cuma ada satu gaya tarik, maka resultan gayanya adalah gaya tarik itu sendiri. Dan arah A-nya adalah ke kanan, sama dengan gaya tarik atau resultan gayanya. Kemudian kalau gaya dorong juga sama, memiliki percepatan arah ke kanan searah dengan gaya dorong. Gaya memiliki satuan internasional Newton atau kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Kita akan berlatih menghitung resultan gaya yang bekerja pada situ benda. Di sini benda atau baloknya bermassa 2 kg dikenai gaya 4 Newton ke kanan, 3 Newton kanan, dan 5 Newton ke kiri. Kita bisa menghitungnya sebagai berikut. Resultan gayanya adalah 4 dikali I adalah vektor satuan arah sumbu X. Jadi kita anggap bahwa di sini arah ke kanan adalah sumbu X positif, sehingga 4 dikali I, kemudian 3 juga dikali plus I. Tetapi 5 karena ke kiri, maka dikali dengan min I. 5 dikali min I adalah min 5I, sehingga 4I tambah 3I min 5I adalah 2I. Kita bisa menyingkat perhitungan ini dengan menghitung besarnya saja, tetapi tetap mengingat bahwa arah ke kanan positif, arah kiri negatif. Plus 4, plus 3, min 5, maka dihasilkan 2 Newton. Ini adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Cara yang ditempuh balok setelah bergerak lurus dari keadaan diam selama 10 detik dapat dihitung dengan cara pertama kita hitung dulu percepatan yang ada pada suatu benda. Ingat ketika kita belajar tentang mekanika, menghitung besaran-besaran tertentu, yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah percepatan benda tersebut, dan yang kedua adalah kecepatan awal. Percepatannya kita hitung dengan kecepatan awal keadaan diam, artinya sudah kita dapat 0. Sekarang percepatannya kita peroleh dari sigma F sama dengan MA. Sigma F ini nilainya adalah 2 sama dengan M adalah masanya 2 kilo dikali A, maka didapatkan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat ke kanan. 1 meter per sekon kuadrat artinya apa? Bahwa 1 meter per sekon tiap sekon. Artinya benda memiliki pertambahan kecepatan 1 meter per sekon setiap detiknya. Kemudian jarak tempuh selama 10 detik kita hitung dengan persamaan GLBB delta S sama dengan kecepatan awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Delta S adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhir adalah jarak tempuh balok selama 10 detik dikurangi posisi awalnya, kita tentukan sebagai 0 sama dengan V0-nya kecepatan awalnya karena diam jadi 0 kali T10 ditambah setengah A-nya 1 T kuadrat 10 kuadrat, sehingga kalau kita peroleh maka 100 dibagi 2, 0 kali 10 adalah 0, 100 dibagi 2 adalah 50 meter. Artinya setelah 10 detik dengan kecepatan awal 0 dan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, maka setelah 10 detik perpindahan atau jarak yang ditempuh ya pada sini sebesar 50 meter. Kita latihan menguraikan gaya. Jika ada suatu gaya bisa 5 Newton bentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif ini, maka kita bisa menghitung percepatannya dengan cara sigma F sama dengan MA. Kita bisa menghitung atau menguraikan gaya ini terhadap dua sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Karena benda bergerak terhadap sumbu X, maka gaya inilah, uraian gaya Fx inilah yang akan menyebabkan
perpindahan gaya ke kanan. Misalkan kita gambar saja di sini. Nah, ini adalah gaya pada sumbu X, penguraian 5 Newton tadi. Kemudian ini pada sumbu Y, kita buat seperti ini dan kita bisa buat garis bantunya. Kita bisa buat garis bantunya dulu. Putus-putus seperti ini. Kemudian ini juga. Ingat bentuknya harus ini siku-siku, artinya persegi panjang. Bukan jajar genjang, harus persegi panjang. Kemudian gaya di sini adalah, kita lihat dulu bahwa di sini adalah segitiga siku-siku di sini, ini adalah sisi miringnya segitiga, ini 6, maka ini adalah sisi depannya dari 60 derajat, ini sisi samping. Dan kita tahu bahwa samping adalah sisi miring dikali cos 60 derajat, miringnya adalah 5 Newton. 5 dikali cos 60 yaitu setengah, sama dengan 2 dikali A, masanya adalah 2. Maka A-nya adalah 5/4 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan mempelajari formulasi hukum Newton tentang gaya, yaitu hukum Newton ke-1, kedua, dan ketiga. Hukum Newton pertama. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Bapak ringkas seperti berikut. Resultan gaya sama dengan 0, itu adalah hukum 1 Newton. Resultan gaya sama dengan 0 memiliki dua kondisi benda. Pertama, benda diam atau kecepatan 0. Kemudian benda dengan kecepatan konstan atau GLBB. Demikian. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah ketika kita naik motor awalnya diam, kemudian kita naik motor, maka seketika motor itu nyala dan bergerak, maka tubuh kita akan ikut dengan motor, tapi kepala kita akan ke belakang atau terjengkang. Hal ini karena kepala kita masih lembam, masih pengen mempertahankan kondisinya yang semula diam, sementara tubuh kita sudah berjalan dengan motor ke depan, maka kepala akan sesaat terjengkang atau ke belakang. Tetapi ketika kita sudah naik motor dan sampai di tujuan, maka ketika kita mengerem atau mematikan motor, maka tubuh kita atau badan kita akan diam, tetapi kepala kita akan mengarah ke depan. Hal ini karena kepala kita sudah terbiasa bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga ketika direm tubuh kita sudah berhenti, kepala kita sesaat akan maju. Seperti itu. Kemudian hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus ya dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Seperti ini. Kalau kita menerapkan gaya pada suatu benda bermassa M, maka semakin besar gaya yang diterapkan, percepatan akan semakin besar. Tetapi ketika kita menerapkan gaya yang sama, tetapi masanya itu semakin besar, maka percepatan akan semakin kecil. Jika gayanya tersebut sama diterapkan ke beberapa benda yang masanya semakin besar, percepatannya semakin kecil. Artinya apa? Bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan. Kemudian percepatan searah dengan gaya. Jika kita rangkum, maka sigma F sama dengan MA. Resultan gaya adalah perkalian antara massa dengan percepatannya. Contohnya adalah sebagai berikut, bahwa di sini ada dua benda, yang satu mobil, yang satu adalah bus. Mobil ini memiliki massa yang lebih kecil dari bus. Ketika didorong dengan gaya yang sama, maka yang terjadi adalah mobil akan bergerak duluan, dipercepat daripada bus, karena mobil memiliki massa yang kecil sehingga lebih mudah bergerak, percepatannya lebih besar. Sedangkan bus karena massanya lebih besar, maka ketika didorong akan memiliki percepatan yang kecil sehingga geraknya lebih lamban. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar massa suatu benda, maka ketika dia digerakkan akan semakin lamban, semakin tidak mau bergerak.
karena semakin besar masanya. Artinya massa itu adalah ukuran kelembaban, ukuran inersia atau ukuran kemalasan suatu benda untuk bergerak. Atau ketika benda itu diam, maka benda itu ketika masanya besar maka akan sulit untuk digerakkan. Tetapi ketika benda yang sudah bergerak, benda itu memiliki massa yang besar, maka dia akan sulit untuk didiamkan. Artinya ukuran inersia atau kelembaban adalah ukuran seberapa besar kecilnya benda tersebut untuk mempertahankan kedudukan semula. Seperti itu. Hukum ketiga Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gaya dari benda A bekerja pada benda B, gaya dari benda B bekerja atau dialami benda A. Itu nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Maka bisa disimpulkan bahwa F aksi, vektor gaya aksi sama dengan minus vektor gaya reaksi. Ingat vektornya, besarnya sama tapi vektornya ada negatifnya. Sebab berlakunya adalah gaya aksi reaksi dialami oleh benda-benda yang tegar atau solid, tidak mengalami perubahan bentuk saat dikenai gaya. Kemudian gaya aksi reaksi terjadi bersamaan atau serempak. Kemudian besar gaya aksi itu sama dengan reaksi tetapi arahnya berlawanan. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berlainan. Artinya kalau benda satu memberikan aksi, maka benda dua memberikan reaksi. Benda yang satu mengalami aksi, benda yang kedua mengalami reaksi. Tidak mungkin aksi reaksi dialami oleh satu benda. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh hukum Newton 3, bahwa benda memiliki berat yang arahnya ke pusat bumi. Ternyata pusat bumi juga mengalami ditaruh oleh berat yang besarnya sama dengan beratnya orang tersebut dan memiliki arah yang berlawanan. Kemudian roket, bahan bakar roket mendorong roket dengan cara bahan bakar roket itu menyemburkan hasil-hasil dari bahan bakar tersebut ke belakang sehingga menimbulkan reaksi roketnya, badan roket terdorong ke depan. Kemudian ada orang sedang mendorong dinding. Gaya dari tangan ke dinding dialami oleh dinding. Kemudian dinding akan bereaksi memberikan gaya yang dialami oleh tangan. Pistol juga seperti itu. Peluru ditembakkan ke kiri, maka pistolnya akan terhentak ke kanan seketika. Ini adalah latihan hukum Newton. Ada dua benda yang ada di sini, yaitu benda satu dan benda dua. Dua buah balok yang bersebelahan didorong oleh gaya 30 Newton ke kanan. Tentukan percepatan kedua balok. Maka percepatan kedua balok adalah, kita lihat dulu untuk menghitungnya, kita tuliskan diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda. Karena pada benda ini yang membuat gerakan adalah pada arah sumbu X atau horizontal, maka yang kita tuliskan atau kita tinjau atau kita hitung hanyalah gaya-gaya yang berarah pada sumbu X atau horizontal. Benda pertama mengalami dua gaya, F1 gaya dorong dan F21 gaya kontak yang diberikan benda dua dan dialami benda satu, F21. Sebaliknya benda dua mengalami satu gaya, yaitu gaya yang diberikan benda satu dan dialami benda dua, F12. F21 dan F12 adalah pasangan gaya aksi reaksi besarnya sama. Kemudian yang perlu kita tahu adalah bahwa ketika benda satu bergerak ke kanan 1 meter, benda dua juga bergerak ke kanan 1 meter. Artinya apa? Bahwa percepatan kedua benda ini sama karena perpindahannya sama, sehingga A1 saya simbolkan dengan A, A2 juga saya simbolkan dengan A. Kita cari dulu percepatannya. Ingat bahwa untuk mencari sesuatu pada kasus gerakan benda, pertama kita harus tahu dulu kecepatan awal. Di sini kecepatan awalnya 0. Ya. Yang kedua, percepatan. Percepatannya kita bisa tulis dengan sigma F sama dengan M total dikali A. Artinya karena benda satu dan benda dua memiliki percepatan yang sama, saya anggap bahwa dua benda ini adalah satu kesatuan, satu benda dengan massa M total. Maka bisa dituliskan gaya yang bekerja dianggap arah ke kanan positif, berarti F1 positif, F21 ke kiri negatif, kemudian F12 ke kanan positif, sama dengan massa total M1 tambah M2 dikali A.
Karena F12 dan F21 ini sama dan saling menghilangkan, maka A sama dengan F1 dibagi M1 plus M2. F1-nya 30, M1 M2-nya 1 tambah 2 3, jadi hasilnya percepatannya yang dimiliki benda 1 dan percepatan benda 2 nilainya sama sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita bisa mencari B, gaya kontak yang bekerja antar permukaan balok yang bersentuhan. Kita bisa mencari F21 atau kita bisa mencari F12 yang nilainya sama. Kita bisa cari dengan meninjau benda satu saja atau benda dua saja. Kita tinjau benda satu saja, sigma F sama dengan M1A1. Benda satu memiliki dua gaya, F1 ke kanan positif, F21 ke kiri negatif, sama dengan, ingat M1 dengan percepatan A1 adalah A juga. Maka F1 30 dikurangi F21 yang kita cari sama dengan massa 1-nya 1 dikali A 10. Maka kita peroleh 30 kurangi 10 adalah 20 Newton. Ini adalah gaya yang bekerja pada benda 1 ya, yang dikerjakan oleh benda 2 dialami oleh benda 1 F21. Sekarang kita bisa mencari F21 atau F12 yang aksi reaksi ya, misalnya sama dengan meninjau benda 2, dan ini lebih memudahkan karena benda 2 hanya bekerja satu benda F12. Sigma F sama dengan massa 2, ingat massa 2 dikali percepatan benda 2 yang adalah A juga. Sigma F-nya adalah F12 ke kanan yaitu positif F12. Maka M2-nya adalah 2, A-nya adalah 10 sehingga dihasilkan 20 Newton. Demikianlah video pertama untuk kita belajar tentang hukum Newton. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Spekta.